Kalau saya menjelaskan ke teman-teman cast juga, karena tadi yang dibilang juga nih Gen Z dan Urban Legend tampak sudah berjarak. Nah, treatmentnya seperti apa kalau saya untuk ke teman-teman cast sehingga bisa segitu mendalaminya karakter-karakter yang mereka dapatkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat kehadiran para Pak Yan dulu, Pak Yan sebagai kuncen. Terus nggak ada yang tua lagi ya? Wah, masih terus mendampingi. Pak Ipin, Best Pak Ipin. Oke. Pertama sih memang kalau secara konsep kan tadi juga udah dijelaskan gitu ya bahwa saya yang sudah melakukan banyak syutingan dan selalu pergi ke gunung, ke laut, ke danau, ke rumah-rumah tertentu gitu, kuburan dan segala macam. Memang selalu ada kuncen dan kita memang sering berbicara, meminta izin dan segala macam. Di situ memang udah berkali-kali bilang kadang-kadang kita juga suka nakal, dikasih tahu nggak boleh, harus sudah tabrak aja itu. Ya kejadian jadi macam-macam gara-gara itu. Jadi kita yang sudah mengalami langsung apa akibatnya ngelawan kuncen gitu, melawan aturan-aturannya kuncen dan terus menanggung akibatnya lah gitu. Alhamdulillah tidak fatal. Cuman sekarang saya jadi membayangkan apa yang terjadi kalau kuncen itu tidak ada. Ada satu note lagi yang mungkin saya nggak tahu kebetulan kan belum pada nonton, tapi bahwa ada beberapa tempat gunung atau apa segala macam yang lama-lama kehilangan pamornya. Sedemikian tempat itu menjadi sepi dan kuncennya pun jadi semakin terpuruk. Nah, ada orang-orang yang ingin membuat tempat tersebut menjadi chaos gitu. Ya. Kemudian menjadi angker, menjadi apa sedemikian. Kalau udah angker, Indonesia jadi malah berdatangan, meminta ini, meminta itu dan segala macam. Mulailah pesugihan, mulailah segala macam deh, yang mau dendam, mau apa dan kayak. Jadi itulah bagian dari what if 1, what if 2-nya itu. Nah tadi kalau menyangkut Gen Z, saya memilih dari awal. Ini ceritanya bisa saja anak kuliahan, usia kerja, semua sama gitu. Secara cerita sama. Cuman saya satu hal yang saya mau note, emosinya akan berbeda sama sekali. Saya ngotot dari awal, ini harus anak SMA. Castingnya harus anak SMA. Karena apa? Naif, nggak ngertian, terus sotoy gitu. Jadi main tabrak lari aja semua kayak gitu-gitu. Kemudian nekat gitu. Beda sama yang SMA, makin tua kita semakin hati-hati, semakin. Nah, kenekatan itu yang kita mau ceritakan gitu. Kenekatan Awindia ini kita mau ceritakan, juga teman-teman yang ikut dan segala macam. Jadi justru sebenarnya memang para Gen Z ini kita tidak menceritakan kepada mereka kedalaman dari cerita ini sendiri. Biarkan mereka menjadi Gen Z gitu. Jadi ini mereka gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itulah potret kita sebenarnya. Jadi bukan orang-orang yang punya kedalaman dan mengerti oh begini loh kuncen tuh, oh begini loh kalau kita di daerah, oh begini loh kayak gitu tuh enggak. Jadi justru kita memanfaatkan Gen Z itu tadi gitu. Saya kira sementara begitu. Jadi reaksi spontan dari teman-teman yang memang usia Gen Z ini yang dibutuhkan untuk karakter masing-masing ini. Nah itu menjadi potret loh kok gitu. Gitu hal-hal seperti itunya yang menjadi potret dari permasalahan ini dihadapi oleh justru orang yang tidak mengerti sama sekali gitu. Bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang mungkin masih juga buat kebanyakan ada rahasia Tuhan yang tidak dibukakan oleh untuk semua orang kan gitu. Mungkin untuk kuncen ini dibukakan dan segala macam. Nah, sudahlah tidak mengerti ini, tambah pula buat saya sotoy, naif dan apa segala macam. Kompleksitas dari itu yang kita manfaatkan sebagai cerita. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk saudara kita. Terima kasih. Kita ke jajaran cast. Pertama kita ke Azela Putri. Azela ini film dengan banyak scene yang intens untuk kamu, adegan-adegan yang menantang juga. Tapi kita pengen tahu dari kamu gimana
saat dipercaya mendapatkan karakter Awindia ini? Kita pengen tahu gimana kamu riset, mendalaminya, dan juga berproses untuk karakter ini. Silakan. Halo semuanya. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton dan datang ke sini ya. Semoga kalian suka tadi filmnya. Untuk menjawab pertanyaannya sih, aku risetnya on the spot juga. Ya. Karena apa kata Pak Jose, kita dikasih taunya kayak apa? Dipirit-pirit ya Pak. Dikit-dikit, kita Dikit-dikit, ya. selama reading dikit, dikasih taunya dikit, tapi aku mencari tahu juga. Ya. Dikit-dikit juga, dan aku cari tahu apa itu kuncen tuh ada di mana aja, kuncen bisa ada di mana aja, dan pas kita syuting banyak banget tantangannya. Kita semua ngerasain banget beratnya syuting di keadaan dingin, keadaan takut Di hutan beneran lagi. hutan. Terus juga cuacanya kadang-kadang suka nggak mendukung, kadang hujan lebat, ada angin kencang banyak yang bikin syuting harus stop dulu dan nggak ada sinyal. Kita jadinya lebih bonding. Tapi justru karena kita ada di posisi itu dan kita belajar selama syuting, ternyata ada makam yang sakral yang ternyata orang-orang di daerah situ juga bilangnya sakral, tapi kita syuting di situ. Kita ada di situ sampai malam, sampai pagi, kita ngerasain aura-aura yang lumayan menantang ya. Tapi di situ jadinya kita bisa mendorong kita untuk mencari tahu, aku sih bisa ngerasain ya gimana rasanya belajar bareng semuanya untuk kayak kita beneran ngerasain ada di posisi itu, naik gunung beneran gitu. Ya, setelah berproses panjang dengan karakter Awindia, apa yang in real life kamu pelajari sebagai Azela? Iya, yang aku pelajarin itu rasa ingin tahu dan rasa cinta yang besar, ketulusan yang besar bisa mendukung orang untuk empati yang besar sih. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk Azela. Thank you Azela. Terima kasih. Kita ke Davina Keramoy. Davina, ini karakter yang tadi kita lihat nih, wah ini ada di Gen Z logis nih, pengen pulang gitu ya. Di antara teman-teman yang kekeh gitu. Nah kamu gimana sih Davina berproses untuk karakter ini dan gimana bonding sama teman-teman nge-build chemistry-nya? Silakan Davina. Selamat sore para media, terima kasih sudah datang, sudah menonton film Kuncen, semoga semuanya suka. Untuk membangun chemistry sendiri antara aku sama pemain, sama sutradara, produser dan lain-lain, menurut aku bersyukur banget memiliki partner kerja yang sangat enak untuk diajak kerjasama, karena memang mungkin sebelumnya aku udah kenal sih sama beberapa cast kayak Mika, Fonzi, Cinta, tapi kalau sama Azela dan Tommy memang baru pertama kali di project ini. Tapi lagi-lagi bagi aku untuk membangun chemistry dengan teman-teman itu sangat-sangat tidak ada kendala mungkin. Dan kalau ditanya bondingnya gimana sih? Semuanya sih terjadi natural aja gitu loh. Jadi kayak ya seperti Azela bilang tadi, kalau di set gunung gak ada sinyal, kita main bareng, kita main kartu bareng, kita makan bareng, karena emang alhamdulillah sefrekuensi semua juga cocok. Jadi untuk membangun chemistry itu sangat-sangat tidak suka. Mungkin malah ini kali ya, tantangannya lebih ke gimana kita nahan ketawa aja saking udah deketnya gitu loh Kak. Kan ada ya kalau udah terlalu nyambung, nih contohnya nih, udah ngeliat kayak gini kan udah gak kuat nih ketawa nih. Kayak ada makna-makna di dalam itu gitu loh. Jadi lebih ke susahnya itu sih, saking mungkin bagi aku chemistry-nya kita udah terlalu nyambung, udah terlalu banyak inside jokes gitu. Jadi agak susah nahan tahu ya, tapi bersyukur banget sih bisa bekerja sama teman-teman cast sama para produser, sutradara yang sangat baik hati. Yes, kalau Davina sama Diska karakternya kemiripannya ada berapa banyak sih antara Diska dan Davina Keramoy? Kalau di situasi yang sama, apakah seorang Davina mengambil keputusan yang sama dengan apa yang Diska ambil? Sebenarnya mungkin aku juga sangat tim Diska sih. Aku lumayan logis, tapi tidak segalak dan judes Diska ya guys. Diska kan galak banget ya kebetulan. Dan mungkin kalau di posisi itu aku akan menjadi Diska, tetapi mungkin lebih berempati sedikit lah ya. Diska tuh kayaknya terlihat sangat egois banget di film tersebut gitu ya. Karena pasti kan juga adalah teman-teman yang logis banget, dan menurut aku itu malah harus sih ada teman yang kayak gitu.
apalagi dengan beliau yang sangat bucin gitu kan. Sedangkan kalau jatuh cinta tuh mata udah udah ketutup aja kan, jadi udah buta gitu. Jadi kayaknya alangkah baiknya punya teman yang seperti Rizka gitu. Davina Karamo, tepuk tangan untuk Davina. Terima kasih. Kita ke Cinta, Cinta sebagai yoga di sini kan kayaknya sosok leadernya melekat banget nih di sini. Gimana kamu berproses untuk masuk ke dalam karakter yoga, Cinta? Silakan. Halo semuanya teman-teman media, thank you udah sempetin waktunya ya. Aku sebagai leader memang biasanya kan aku di rumah juga anak pertama kebetulan. Tapi ya sebenarnya aku sama yoga ini lumayan mirip. Karena aku kebetulan sebagai anak pertama, saking ngurusin orang aku sampai lupa ngurusin diriku sendiri. Sama yoga juga kayak gitu deh. Yang komen pas lalu sama Bang Fadi. Masuk terus ini. Masuk terus Bang Fadi. Jadi ya di sini tuh sampai lupa gitu tanggung jawab aku untuk jagain mereka semua, saking karena lebih mendengarkan Awindia ya jadi terbengkalai semuanya, lebih ke mengorbankan yang lain karena lupa gitu. Kadang kalau misalnya kita di situasi tergencet, kita kadang-kadang nggak bisa rasional, nggak bisa mikirin diri sendiri yang kita perlu apa, harusnya fokus, tapi karena ricuh jadi ikut aja. Itu yang bahaya sih sebenarnya sebagai leader. Tantangan terberat kamu syuting di tengah hutan dengan teknis yang juga intens tuh gimana, Cinta? Boleh ceritakan? Tantangannya lumayan ya seperti yang Kak Azela bilang tadi, dingin sih, lebih kenahan supaya giginya nggak lumayan itu sih. Tapi benar-benar karena teman-teman semua seru ya, jadi ketawa itu bikin hangat loh. Ketawa itu menghangatkan badan. Jadi ketika kita dingin terus kita ngobrol bercanda tuh, ketawa tuh panas badannya. Jadi terbantu lah di situ. Yes, dan ada satu plot twist yang gak boleh dibocorin ya sama teman-teman ya dari karakter yoga, nanti bisa disaksikan mungkin mulai tanggal 6 ya. Gimana plot twistnya karakter yoga di akhir-akhir. Tepuk tangan untuk Cinta, Brian, thank you. Kita ke Mika, ya kan? Mika, jadi penyejuk untuk teman-teman yang ada di sini. Setia kawan, support system yang paling dibutuhkan dalam pertemanan. Lu gimana saat dapat karakter ini, dapat karakter yang pokoknya teman apa, ayo gue support gitu, tapi dengan cara lo sendiri gitu, tuh gimana sih Mik? Boleh ceritakan gak berproses dengan karakter ini? Karena mungkin Mojo sama Mika juga agak dekat karakternya, kayak aku juga suka banget nongkrong, bahkan ngumpulin teman-teman juga suka banget. Takutnya juga sama kan, takut, cuma kalau Mojo takut hantu, kalau gue takut saldo gue secepet nih. Udah takut ya. Jangan takut. Jujur. Cuma itu sih pendalaman karakternya ya itu doang sih, karena gue juga suka nongkrong. Mojo juga selalu support sama teman-temannya. Yes. Apa arti support system kalau untuk seorang Mika yang diberikan oleh Mojo di sini? Mau sesusah apapun, setakut apapun, kalau sudah sama sahabat atau orang yang penting, usahain kasih waktu sih. Itu dia Mika, ya. Tepuk tangan untuk Mika, keren banget. Statement terakhir bisa buat dikutip, dijadiin klip di TikTok itu lah. Hey, Mika bijak banget ya. Mika bijak banget tuh di kali ini, luar biasa. Terima kasih Mik. Kita ke Fonzi, itu juga adegan-adegannya intens untuk Fonzi di sini. Fonzi boleh ceritakan dong gimana kamu mempersiapkan untuk olah fisik, olah tubuh saat adegan-adegan intens, apalagi pada saat ketempelan tadi, Fonzi, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih semua media sudah datang di tengah hujan yang sedikit badai tadi. Semoga suka filmnya ya tadi menonton. Suka banget. Oke, kita pastinya aku dan teman-teman cast lain ada beberapa kali workshop, disuruh latihan beberapa adegan kesurupannya juga, latihan pernafasan banyak, dan latihan olah tubuh juga. Disuruh, aku ingat banget waktu itu Pak Yose pernah nyuruh aku untuk coba kayang, coba ini, coba itu, mungkin buat biar aku bisa mengeksplor gitu ya gerakan-gerakan yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah, tiba-tiba aku mau kayang gitu kan nggak pernah. Jadi setelah itu jadi lebih dieksplor dan banyak ngobrol juga sih sama Pak Yose dan teman-teman lain kayak kira-kira anaknya gimana ya, dan aku juga seneng banget yang lain support, jadinya saat melakukan scene kayak lebih nggak terpressure gitu. Yes. Lebih sulit apa pada saat mendalami olah tubuh saat ketempelan atau membacakan aksara Jawa tadi? Itu menantang banget dan itu bagus banget juga kan? Jujur menurut aku dua-duanya sulit karena aku nggak bisa bahasa Jawa kan.
Tapi ya untungnya itu kita ada banyak sesi latihan, workshop dan reading, jadi diulang-ulang. Aku juga udah ngapalin kayak bahasa Jawa itu cukup lama sebelum syuting, jadi kayak udah nempel di kepala. Jadi pas ngelakuin scene-nya lebih mudah gitu sih. Mungkin jawabannya banyak latihan aja. Masih hafal sampai sekarang katanya ya? Itu atau ini kayang. Atau kayangnya masih. Kayang bisa. Yang mungkin enggak sayang mungkin ya. Itu masuk lagi. Itu titipan Mika tadi, tanyain dong nanti masih hafal apa enggak. Fonzi, terima kasih tepuk tangan untuk Fonzi. Kita ada Tommy juga, Tom sebagai kekasih yang dicari oleh kekasihnya segitu bucinnya gitu ya. Lo memaknai karakter ini gimana sih? Devil itu lo maknai seperti apa sampai di pacar lo rela melakukan apapun untuk lo gitu, silakan. Ya sebelumnya halo semua, thank you udah datang nih. Untuk pertanyaannya sebenarnya lebih antara nanya ke Devlin atau ke Tommy sendiri sih. Ya ke Devlin dulu deh. Enggak, karena sama-sama gitu loh, maksudnya maknai arti apa ya, kasih sayang sama seseorang tuh di cerita Devlin dan Awindia ini apa ya, makna cinta tuh sampai diuji, sampai terpisah jarak dan waktu, tapi tetap dikorbanin ya, maksudnya tetap nyari sampai ke gunung dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue pribadi jangan pernah nyanyain waktu atau cinta atau sayang sama seseorang sampai nunggu orangnya baru nggak ada gitu. Iya itu luar biasa. Jadi ini gengsi bijak ya bos ya. Jadi intinya selagi ada waktu masih sama kalian, masih bisa ketemu, tetap mungkin orang tua atau saudara atau siapapun atau pacar. Yes. Itu ya kalian harus ngasih waktu. Kalau kata Pak Jose, apa sih, romance itu harus pakai effort. Tepuk tangan dong. Romance itu harus pakai effort ya. Jadi siapapun yang lagi ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, manfaatin sebaik-baiknya ya. Itu dia, siap. Terima kasih, Tom, thank you banget. Kita ke teman-teman media, silakan teman-teman media. Iya. Teman-teman media yang ingin bertanya boleh di depan sini, silakan boleh dipilih. Dari teman-teman publisis boleh dibantu. Boleh katakannya mas biar kelihatan teman-teman. Iya, silakan. Boleh di atas dulu ya. Yang paling atas dulu, ya silakan. Sebentar, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke, Mas Mukiri boleh berdiri ke Mas yang baju putih dulu Pak, yang belakangnya. Iya, ada dua. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Sore. Tapi dari Cinemax mau nanya mungkin ke Azela. Kalau kamu sendiri menanggapi karakter kamu jika ada di situasi tersebut, apakah akan melakukan hal yang sama atau hal yang berbeda? Thank you. Oke, ini berarti untuk in real life kalau Azela ada di situasi itu ya. Oke, silakan Azela. Mungkin rasa kehilangan, mungkin rasa dorongan untuk mencarinya ada banget ya untuk Azela. Tapi Azela juga belajar saat menjadi Awindia kalau semuanya tuh nggak bisa dikontrol sendiri. Jadi harus pakai logika juga seperti Diska dan didorong dengan rasa sih. Mungkin kalau ditanya nih, aku bakal ke situ atau enggak? Iya. Ke situ, tapi with my friends. Oke, tapi tetap bawa temen ya. Iya, dan minta tolong bantuan Kuncen. Nah, itu dia. Terima kasih. Alhamdulillah masih dicari. Terima kasih Azela jawabannya. Tapi sebelum ke teman-teman media lagi, tadi pas banget tuh meminta bantuan Kuncen dari Azela. Kita ke Bang Fadi sedikit Bang Fadi. Tadi kan juga ada yang juga ditampilkan di sini, yaitu ada Mas Rawijanto juga gitu ya. Nah sebelumnya ngobrolnya sebagaimana dalam sih, apakah juga minta diskusinya tuh seberapa lama dan butuh riset ke beberapa Kuncen nggak untuk tentang ngobrolin tentang film ini Bang Fadi? Izin ataupun lihat sudut pandang Kuncen yang lainnya gitu Bang Fadi? Ya kalau misalnya izin dan segala macam ini juga sama dapat dari Mas Jose juga ya. Karena Mas Jose ketika membuat naskah skrip mendevelop si Kuncen ini juga udah banyak berbicara dan klonuun sama beberapa Kuncen, jadi lebih tahulah bahwa sepenting itu arti Kuncen. Nah kebetulan kalau untuk saya sendiri karena bergelut di bidang itu, jadi kurang lebih paham, jadi sempat ngobrol juga. Dan kebetulan di film ini juga kan ada
Sarah Wijayanto juga. Ya untuk saya dia kuncen saya juga. Jadi kalau apa mbak gitu kan. Cuman hari ini belum bisa hadir. Jadi ya ngobrolnya sih paling itu sih, sama ada beberapa lah ke, bukan dibilang kuncen ya kuncen juga sih, kayak guru-guru yang paham mengenai hal ini dan pentingnya peran kuncen di dunia ini sih kayak gitu. Kalau sosoknya Pak Hussein mungkin boleh juga menambahkan tadi Pak Fadi dan Pak Hussein, untuk sosok makhluknya itu gimana tuh risetnya tuh, karena kan tadi menakutkan banget dan ada beberapa kan gitu. Mungkin kalau spesifik menyangkut penampakan kita, saya lebih banyak ngomong sama Fadi dan Sarah Wijayanto ya, karena ya kalau kira-kira ya yang kelihatan seperti itu. Nah tuh boleh dijelasin nggak Pak Fadi gimana tuh, karena Yang menarik kelihatan tuh. tuh memang kayak gitu. Terus ketika ngobrol sama Fadi, gue kasih gambaran berdua dengan Sarah itu yang oh iya benar-benar emang kayak gini, nah gitu. Please. Ya. Nah, silakan Pak Fadi. Oke, jadi sebenarnya waktu pas lagi ini ya kita meeting ya tentang sosok, kita nyebutnya Bowo Rekso di sini ya, sosok ibaratnya di gunung itu tuh dia kastanya yang paling tinggi dengan power yang paling tinggi gitu kan. Makanya di situ kan dia bersekutu sama dukun yang ada di situ, yang mana digunakan kekuatannya itu untuk bisa membuat desa itu chaos gitu. Nah kalau untuk bentuk sosoknya sendiri, jadi mungkin dari Mas Jose sempat cerita kayak di bayangan gue begini, gini. Nah habis itu didiskus ke aku, terus aku juga diskus bareng sama Sarah bahwa karena kan kita udah sempet beberapa kali ketemu sosok yang berhubungan sama demon, gitu. Jadi kita mengibaratkan si Bowo Rekso ini adalah levelnya di demon tersebut gitu. Jadi kalau di sini kan tadi memang banyak penampakan kayak kuntilanak, ada kayak kembar tuh kecil-kecil. Betul. Gue nyebutnya untul. Itu ada namanya. Nah, gitu. Mukanya ada yang botak, ada yang berambut. Nah ini kita pakai berambut karena emang lebih serem gitu. Tapi nyebutnya kayak kecil. Tapi buat tuyul. Untul itu buat tuyul beda lagi gitu. Itu serem banget. Itu paling membekas. Aslinya serem. Pernah ketemu waktu itu di Semarang sama Jogja, bentuknya begitu. Kalau yang di sini bentuknya apa nih yang di sini? Yang lagi di sini. Jangan dong, nanti bubar. Jangan dong. Berarti sosok aman aja sini. Dulu aman kan? Iya, udah ada kuncinya hari ini ya. Jadi gitu. Dan kebetulan juga karena memang udah pernah bertemu dan kan setiap kita syuting itu kan suka digambarin sama adiknya Sarah kan, Wisnu kan. Terus kayak, Mas Nu, waktu itu ingat nggak kita syuting di sini bentuknya gini. Nah Wisnu tuh archive-nya untuk gambar-gambar dia yang dia gambar tuh lumayan rapih gitu. Jadi dibuka semua buku gambar dari tahun pertama sampai tahun ke-6 waktu itu. Yang ini bukan Bang Fat, ya ini. Ya udah, dari situlah referensi kita untuk menampilkan Bowo Rekso-nya gitu. Ya, seperti makhluk yang ditampilkan itu based on memang sudah pernah dilihat oleh Bang Fadi atau Mas Sarah Wijayanto. Sarah sama Wisnu. Saya tahu. Bukan dong untuk penjelasannya. Tapi untul serem banget asli untul. Dibawa nggak di Gala Premi? Itu ngikutin di kaki Mika kan? Astaga. Dan lo ada ketakutan sendiri nggak sih nih, karena banyak adegan lo yang sendiri menantang kayak tadi ngikutin lampu, kemudian juga di kuburan. Untuk lo sendiri ada pengalaman energi yang berasa nggak sih nih pas proses ini? Serem banget karena gue juga baru tahu kalau ternyata itu setnya asli semua, baru dibocorin setelah syuting. Setelah selesai syuting baru dikasih tahu sama Mas Jose. Supaya nggak pada takut ya. Iya, kuburannya asli, rumah sakitnya juga asli. Jujur kuburannya kayak asli banget ya. Iya. Ternyata benar asli. Iya, beneran asli. Serem banget. Tapi nggak ada pengalaman yang ganggu apa gimana? Itu artinya yang bagus. Pengalaman ada kan sempat ada. Ganggu banyak ya. Coba dong boleh ceritakan. Ada scene-nya. Banyak. Kita menang ya karena kuburannya udah asli. Nggak keluar duit. Gimana Mik? Pengalamannya Mik? Ada satu scene, ya scene Fonzie. Jadi memang setnya tuh dekat banget, ini scene-nya Fonzie tag di sini, kita di sini. Base camp kita tuh pokoknya satu lantai lah kita. Di puncak waktu itu scene terakhir kita. Udah pindah lokasi dari Jogja Salatiga, terakhir kita di puncak. Di situ Fonzie adegan yang ada di trailer juga, yang dia mukanya sudah putih segala macam, dia digantung segala macam. Kita
kita nggak tahu tiba-tiba ada suara melengking tinggi banget ya. Kita kira Fauzi penanaman karakternya bagus banget nih, gila nih aktor banget ini. Ternyata ada salah satu ekstras yang meranin kuntilanaknya itu kesurupan. Bener-bener kesurupan, mungkin karena lagi datang bulan juga kali ya teman-teman ya. Terus ya udah aku ngecek, terus ternyata beneran kesurupan. Akhirnya Bang Fadi dan tim segala macam doain gitu. Terus gue ngasih tahu anak-anak. Terus Lu nggak bantu doain malah balik kasih tahu anak-anak. Nggak bisa. Kayaknya mungkin kapasitas saya. Saya ngasih tahu teman-teman biar ikut bantu doain. Davi muter ayat kursi sendiri. Takut juga. Mencekam ya. Azela, kalau Azela ada pengalaman tadi? Aku mungkin nambahin yang itu ekstras kuntilanaknya kesurupan kuntilanak beneran. Jadi suara yang kita dengar itu suara kuntilanak asli yang lagi teriak kencang banget. Dan ngelihatnya kita tuh kayak ngeliat beneran kuntilanak di depan mata karena dia pakai baju kuntilanak kan. Kuntilanak kesurupan kuntilanak nih. Dan posisinya aku lagi datang bulan juga. Aku penasaran, aku mau nyamperin tapi ditarik tiba-tiba. Gak lama kemudian ekstras kuntilanaknya ini udah selesai. Kuntilanak udah keluar, mau pindah ke kita ke daerah base camp kita. Terus aku hampir kesurupan. Jadi aku bintang-bintang, ubun-ubun aku kayak ditarik kenceng banget ke atas. Ternyata Bang Fadilia terus Cinta mungkin lagi sensitif, dia ngerasain kuntilanaknya mau coba masuk aku. Wow, Bang Fadi boleh jelasin dikit ya? Mandi lagi. Kuncengnya sama nih. Ya, itu menarik ya, perhatian memang perluasi kayak tadi kan awalnya kuntilanak masuk ke ekstras yang emang udah di kostumin kuntilanak. Yang tadi ada scene kuntilanak yang pas Diska lagi di kamar ya. Kalau nggak salah itu kan lanjutan lagi kan itu kan. Ya itu. Saya juga kaget, sebenarnya saya lagi main kartu sama anak-anak. Tiba-tiba kayak ada suara melengking panjang banget. Wih, suara Davina bagus banget ya kayak Leodra gitu kan. Terus tiba-tiba Davina ngomong, "Bang, kan gue di sini." Lah, itu siapa yang tag? Oh, ternyata Fonzi. Tiba-tiba karena kita di lantai 2 dan itu rumahnya rumah kayu ya Mas Jose. Jadi pas kru dan semuanya pada kabur ketakutan, kuruk. Jadi kita berasa banget di itu. Ini kenapa nih gitu kan? Tiba-tiba Mika, ada yang kesurupan. Dengan kayak mojok. Tapi padahal gue udah kayak gini bang, udah ada energi. Udah merasakan ya. Anda kabur memberikan info ke kita. Padahal kabur duluan ini. Gitu, jadi waktu itu kan bingung juga ya. Akhirnya aku coba datang ke set, itu udah kosong. Terus si sosok pemeran kuntilanak ini tuh masih matanya tuh melotot tajam gitu kan. Nah sebenarnya kita juga bingung ya harus ngapain. Akhirnya aku cuman ngeliatin terus kayak ya sambil ngomong aja di dalam hati kayak boleh nggak jangan ganggu gitu kan. Kita kan di sini juga udah puluh nuwun sampai ada di lokasi sini. Terus kalian minta maaf juga kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai gitu karena di rumah kayu itu mungkin kalau dilihat dari wide shotnya tadi kan sempat dilihatin beberapa wide shot ya kayak kayaknya nyaman-nyaman aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kameranya dibalik, wow itu hutannya serem banget. Itu ketika udah maghrib aja itu hutan yang tadinya kelihatan bagus, wah itu serem banget sih gitu. Ya udah sampai akhirnya aku komunikasi sama si sosok yang ada di dalam situ. Soalnya udah nggak kepikiran lagi ya. Mau nelfon Mbak Sarah juga lama, takut nggak diangkat, sinyal susah gitu kan. Terus sempat ada nyokapnya Cinta juga lagi pergi gitu kan. Ya udah akhirnya minta tolong, nego, udah ya pulang gitu. Makhluknya gitu. Nah cuman akhirnya dia muter ternyata ke deketin Azela waktu itu posisinya, dan waktu itu Azela juga sempat sampai shakingnya tangannya saking ketakutannya kayak gitu. Karena mungkin Azela juga lumayan sensitif juga, Cinta juga lumayan sensitif, bahkan Cinta yang mengafirmasi bahwa
posisinya ada di mana. Aku kan cuma nyimpen dalam hati kan. Oh si ini lagi ada di sini nih, terus tiba-tiba cinta. Abang lihat apa di situ? Itu. Iya emang di situ. Oh ya udah gitu kayak. Lumayan lah cinta membantu juga untuk membackup dan juga menjaga juga di situ ya. Dan Mika tetap kabur duluan tuh ya. Mika, iya sih. Siap, terima kasih. Kita ke teman-teman media lagi. Silakan ada di mana? Dari Publicis boleh dibantu? Sebelah mana? Oh paling atas loh. Oh, sampai berdiri di atas boleh? Iya, semangat banget di atas. Ya, boleh silakan. Ya, oke. Boleh sebutkan nama media dan pertanyaannya, silakan Mas. Selamat malam. Masih sore nih kebetulan. Iya. Sudah mistis ya orangnya di sini ya. Orangnya udah mistis. Udah lupa. Udah lupa Saham aneh. Saya Rizky dari Movies ID. Pertanyaannya untuk Fonzi. Gimana experience memerankan tokoh Agnes? Dan juga ada kesulitan memerankan adegan ketempelan atau juga ada riset tersendiri nggak memerankan tokoh Agnes? Siap, terima kasih. Silakan Fonzi. Pasti ada kesulitannya. Dari awal aku dikasih peran Agnes, aku banyak ngobrol sama Kak Rahul dan Kak Fadi, kayaknya anaknya kayak gimana. Setelah aku paham betul karakternya gimana, jadi lebih mudah juga sih untuk memainkannya. Aku juga banyak cari-cari yang mirip-mirip kayak Agnes nih di film lain kayak gimana ya, nonton filmnya. Dan oh ya, untuk pertanyaan yang kesulitan saat ketempelan itu ada pastinya, karena aku banyak latihan aksara Jawanya itu dan bahasa Jawanya itu aku cukup lama latihannya, jadi lumayan kesulitan awalnya. Tapi setelah beberapa kali kita workshop, latihan scene-nya, puji Tuhan alhamdulillah aman. Terus ya itu sih, menyenangkan sih perannya menurut aku untuk dieksplor juga. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fonzi dan juga jajaran cast lainnya serta filmmaker. Tapi sebelum selesai, nanti juga buat yang belum sempat bertanya di sini akan ada kesempatan buat doorstop. Tapi kita pengen dari masing-masing, kalau boleh.